Our Dating Story. Chapter 5 Bahasa Indonesia. Beberapa saat yang lalu, kupikir akan menjadi masalah besar jika semua orang tahu aku berkencan dengan Shirakawa-san. Seperti sedang diteliti dengan mata penasaran, menunjuk dengan jari dan ditertawakan. Aku bahkan membayangkan aku akan dimaki setiap kali aku melewati seseorang. Itu sebabnya aku terlempar ketika aku datang ke sekolah keesokan harinya setelah keluar untuk menemukan ruang kelas ternyata sama seperti biasanya. Jika ada, yang berubah sedikit adalah "Selamat pagi, Kashima-kun." Beberapa gadis dari kelasku, yang belum pernah aku ajak bicara sebelumnya, menyapaku saat aku berjalan melewati mereka. "Pergi selamat pagi." Aku tidak menyadarinya sebelumnya karena dia tidak menonjol, tapi Kashima-kun tidak terlalu buruk, kan? Dia sepertinya baik juga. Dan dia tidak jelek. Ya, pasti pria yang baik. Maksudku, bagaimanapun juga Shirakawa-san memilihnya. Dari apa yang aku dengar di sana-sini, sepertinya mereka tidak menjelek-jelekkan aku. Saat aku duduk di kursiku, Kurose-san, yang duduk di sebelahku, melirikku. Selamat pagi." Itu canggung karena kemarin, tapi mata kami bertemu jadi aku menyapanya. Selamat pagi." Kupikir dia akan mengabaikanku, tapi Kurose-san membalas sapaanku dengan suara kecil seperti gumaman. Pipinya memerah, dan matanya berputar-putar seolah malu. Kupikir Kurose-san pasti merasa canggung juga, jadi aku mencoba untuk tidak berbicara dengannya lebih jauh. Namun, di wali kelas sebelum kembali. Saat kelas sedang mengedarkan kertas dari belakang ke depan karena harus mengumpulkan tugas di meja guru, aku melihat Kurose-san masih menunggu kertas dari belakangnya sementara aku sudah mengumpulkan semua kertas dari barisanku. "Kurose-san." Saat aku memanggilnya dan mencoba memberikan bagian barisan kami, bahu Kurose-san, yang bagian belakang kepalanya menghadap ke sini, tersentak. Namun, dia sepertinya tidak ingin berbalik ke sini. Bertanya-tanya apakah dia tidak mendengarku, aku menepuk bahunya dengan ringan. "Ya." Kurose-san kemudian menjerit kecil dan menoleh ke sini. Wajahnya merah cerah, dan dia menatapku dengan wajah tidak teratur seolah-olah dia telah dianiaya. "Ape, jangan-jangan sentuh aku begitu tiba-tiba." Maaf sekali. Aku membencimu." Sepertinya aku benar-benar dibenci. Ya, kurasa itu masuk akal. Kemarin, aku juga memberinya ceramah seperti itu. Dan itu setelah aku memikirkan itu. Di tengah-tengah kelas yang riuh, setelah pengajuan telah diserahkan dan guru mulai membagikan print out notifikasi. "Hai." Kali ini, aku terkejut ketika Kurose-san malah mulai berbicara padaku. "Ya." Aku ingin tahu apa yang dia butuhkan. Dan saat aku melihatnya, Kurose-san melirikku dan telinganya merah. Kupikir, aku yang salah. Jadi tadi malam, aku meneleponnya dan meminta maaf. Apa yang sedang dia bicarakan? Jadi aku memikirkannya sejenak. Mungkinkah, untuk Shirakawa-san? Saat aku bertanya, Kurose-san menganggukkan kepalanya. Itu sebabnya. Kurose-san melanjutkan dengan suara lemah. Bisakah kamu tidak membenciku? Sambil malu, dengan wajah merah dan menunduk, dia memberitahuku. Hanya untuk sesaat, aku pikir dia lucu. Kenapa dia menanyakan itu padaku? Meskipun sebelumnya dia mengatakan dia membenci aku. Aku bingung dan memikirkannya. Gadis ini adalah gadis yang bekerja keras untuk tujuannya agar disukai orang. Dia mungkin tidak tahan memikirkan kemungkinan dibenci olehku setelah apa yang terjadi kemarin. Itulah yang aku pahami, dan aku yakin. Jangan khawatir, aku tidak membencimu. Saat aku membalasnya, Kurose-san melihat ke sini sejenak dan terlihat seperti akan menangis. Dan dengan itu, dia memalingkan wajahnya dariku tanpa mengatakan apapun, membalikkan tubuhnya ke depan dan melihat ke bawah. Jawaban aku, tidak salah, bukan? Namun, tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Mari kita diam-diam meninggalkan Kurose-san untuk sementara waktu. Mungkin seiring berjalannya waktu, kecanggungan itu akan hilang dan kita bisa berinteraksi seperti teman sekelas biasa.
Berharap itu akan terjadi, aku memasukkan hasil cetak yang dibagikan ke dalam tas aku dan mulai bersiap-siap untuk pulang. Setelah itu, beberapa hari kehidupan sekolah telah berlalu, dan apa yang aku pahami adalah bahwa semua orang tidak terlalu peduli dengan orang lain seperti yang aku kira. Suatu hari tertentu, Shirakawa-san dengan santai berjalan ke tempat dudukku pada waktu istirahat. Pagi, Ryuto. Selamat pagi. Sudah diekspos jadi kurasa tidak apa-apa, ya. Sampai sekarang, aku praktis tidak pernah berbicara dengannya di sekolah jadi aku khawatir tentang pandangan orang lain terhadap aku dan aku menjadi gugup. Lihat kukuku. Aku melakukannya sendiri kemarin. Aku melihat kuku berkilauan Shirakawa-san, yang merupakan pelanggaran peraturan sekolah, tapi aku tidak bisa tidak memperhatikan mata dari sekitarnya. Namun, reaksi semua orang secara tak terduga ringan. Tentu saja, ada beberapa orang yang dengan penasaran mengirim pandangan ke sini dari kejauhan. Namun, sebagian besar teman sekelas aku sibuk mengurus bisnis mereka sendiri. Ya, kurasa begitu. Aku bertanya-tanya apa yang aku takutkan. Itulah orang-orang yang tidak berhubungan. Hei, lihatlah dengan benar. Bagiku, yang terganggu sebelumnya di depannya, Shirakawa-san dengan tegas mengulurkan tangannya. Ah, ya, maaf. Jadi aku menatapnya lagi. Ini manis, kan? Melihat? Tangan Shirakawa-san ramping seperti tangan seorang gadis, dan jari serta kukunya panjang dan indah. Jika aku adalah seorang playboy veteran, pada saat-saat seperti ini aku akan dapat dengan terampil meraih tangannya, dan berkata, ya, itu sangat lucu. Skinship juga akan menjadi masalah yang mudah. Namun, itu bukan karakter aku tidak peduli apa yang aku pikirkan. Aku tidak merasa bisa, dan aku tidak merasa bisa. Apa yang salah? Apakah kamu benci kuku seperti ini? Karena aku menatap tangan Shirakawa-san dengan wajah yang terlalu keras, wajah Shirakawa-san juga berubah ragu. Ah, benar. Aku pikir itu terlihat bagus. Itu terlihat bagus untukmu. Saat aku buru-buru menjawabnya, Shirakawa-san tersenyum seperti bunga yang mekar. Aku senang. Aku melakukannya dengan cukup baik, bukan? Nikoru bahkan memujiku untuk itu. Shirakawa-san membicarakannya dengan bangga, dan mungkin puas dengan itu, dia kembali ke kelompok gadis-gadis cantik. Pada saat yang sama, beberapa teman sekelasku, yang telah melirik kami, membuang muka seolah-olah mereka kehilangan minat. Jadi, gosip dari sekitarnya tidak perlu ditakuti. Padahal, masalah skinship belum terselesaikan dan meninggalkan perasaan kabur dalam diriku. Keinginanku untuk menghargai Shirakawa-san tidak berubah. Itu sebabnya, aku tidak memikirkan hal yang keterlaluan seperti tiba-tiba ingin berhubungan S3KS, ya, itu. Tidak seperti aku tidak ingin melakukannya, meskipun. Hanya saja, jika Shirakawa-san menyukaiku lebih dari sebelumnya, aku ingin memiliki kontak fisik yang sesuai dengan itu. Itu adalah cara memutar untuk mengatakannya, namun. Terus terang, aku ingin menciumnya. Hanya memikirkan berciuman dengan Shirakawa-san. Aku merasa hidungku akan berdarah. Aku menginginkannya. Aku ingin menciumnya. Namun, aku sama sekali tidak tahu bagaimana aku harus melakukan itu. Aku ingin tahu teknik macam apa yang harus aku gunakan untuk mewujudkannya. Dalam drama romantis, ketika mata dua orang tiba-tiba bertemu, bibir mereka akan menumpuk di atas yang lain seperti tersedot, tetapi, aku pikir saat seperti itu tidak akan pernah tiba jika aku menunggu. Aku tidak memikirkan apapun selain hal semacam itu beberapa hari terakhir ini, jadi aku tidak bisa tidur banyak di malam hari, dan aku sangat kesakitan sehingga aku merasa seperti akan jatuh pingsan. Aku tidak bisa langsung memukul Shirakawa-san dengan keinginan seperti ini. Aku mengatakan, aku ingin menghargai Shirakawa-san, dengan keren padanya sebelumnya, dan aku tidak ingin dianggap hanya mengincar tubuhnya. Aku bertanya-tanya bagaimana pasangan di dunia dapat melakukan skinship secara alami? Apa pemicunya? Dan dengan cara apa? Aku bertanya-tanya kepada siapa aku harus berkonsultasi pada saat-saat seperti ini. Ketika aku memikirkannya, orang-orang itu adalah satu-satunya yang bisa aku datangi.
Saat itu istirahat makan siang, ketika kami bertiga makan siang bersama seperti biasa. Kashi. Ichi tiba-tiba meletakkan sumpitnya. Apa yang terjadi sekarang? Ichi yang tidak akan melepaskan mangkuknya sampai kosong begitu dia digigit. Ichi yang suka makan lebih dari 3 kali sehari, aku tidak percaya Ichi menyelamakannya ketika isi kotak makan siangnya masih lebih banyak dari setengah. Saat aku melihatnya dengan pemikiran itu, Ichi tiba-tiba menundukkan kepalanya. Aku minta maaf. Aku tidak percaya ketika kamu mengatakan kamu berkencan dengan Shirakawa-san. Dia mengatakannya dengan penuh semangat, dan menurunkan bahunya. Aku sangat frustrasi sehingga aku tidak percaya kamu. Tapi, ketika aku melihatmu dan Shirakawa-san tempo hari, aku tahu aku harus mempercayaimu. Kami adalah teman bukan? Dan kalian benar-benar telah berkencan. Itu keren. Padahal awalnya akulah yang memaksamu untuk mengaku. Ichi. Jadi selama beberapa hari sejak hari itu, kamu selalu memikirkan itu, ya? Saat aku mulai merasa tersentuh, Nishi melipat tangannya di sampingku. Aku tidak meminta maaf. Dia berbicara seperti ayah yang keras kepala, dan memberiku tatapan tajam. Tidak peduli seberapa keras kami memperlakukanmu, kamu masih bisa menggoda Shirakawa-san di hari liburmu, kan? Aku berharap kamu akan meledak. Nishi. Tapi, jika aku berada di posisi Nishi, aku tidak bisa mengatakan aku tidak akan mengatakan hal-hal yang penuh kebencian seperti itu. Ichi adalah pria yang terlalu baik. Namun, Ichi itu, dia tiba-tiba mendekatiku dalam sekali jalan. Jadi, apakah kamu sudah melakukannya? Tentu saja kamu pernah melakukannya, kan? Katakan padaku segera. Apaan sih? Matamu merah, hei. Aku pikir kamu adalah pria yang baik, kamu tahu. Ya, tentang itu. Jadi, aku memberitahu mereka tentang masalah aku saat ini. Aku mengerti. Jadi kamu ingin mencium Shirakawa-san, tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Jadi pertama-tama kamu ingin memulai dengan berpegangan tangan dan membutuhkan beberapa ide, aku mengerti. Ichi dengan lesu dan kelelahan bergumam. Dari semua orang, aku bertanya-tanya mengapa kamu datang kepada kami untuk konsultasi. Nishi juga tampak seperti petinju yang baru saja menyelesaikan pertandingan dan pucat pasi. Sangat menyesal. Aku tidak punya orang lain yang bisa aku konsultasikan. Ketika aku buru-buru meminta maaf, mereka berdua bertukar pandang dan menghela nafas. Lalu menatapku dengan wajah tegas. Mau bagaimana lagi? Mari kita gunakan otak kita untuk membuat seorang pria keluar dari Kashi. HM. Ayo buat rencana tidak hanya untuk berpegangan tangan dengan Shirakawa-san, tapi juga untuk terhubung dengan hatinya. Kalian? Terima kasih. Kalian benar-benar menyelamatkanku. Yang mengatakan, mereka tidak jauh lebih berpengalaman daripada aku. Perkumpulan 3 gadis tidak akan keluar dengan kebijaksanaan seorang pria di mana. Bagaimana dengan, kamu tahu, aku sebenarnya pembaca telapak tangan? Bukankah itu hanya kebohongan belaka? Bahkan dengan itu aku tidak tahu apakah dia akan menunjukkan tangannya padaku. Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan itu tanpa benar-benar mencobanya, kan? Aku tidak ingin berbohong pada Shirakawa-san, oke. Lalu bagaimana dengan, oh tidak, ini sangat dingin. Tanganku terasa sangat dingin hingga membeku, dan lihat apakah itu akan berhasil? Ini sangat berputar-putar itu menjengkelkan. Itu akan terlihat seperti hanya membuat daya tarik menjadi sensitif terhadap dingin. CS, lalu bagaimana dengan, ayo berpegangan tangan? Jika aku bisa mengatakan itu, aku tidak akan berkonsultasi dengan kalian. Bukan ini bukan itu, kamu benar-benar bajingan pemilih. Setelah berdiskusi sebentar, kami semua tidak dapat menemukan ide lagi. Ashes, lupakan saja aku tidak tahu. Nishi adalah orang pertama yang menyerah, dan Ichi juga mengangkat kedua tangannya dan menengadah ke langit. Sungguh. Aku tidak bisa lagi. Ini tidak seperti aku bisa berpegangan tangan dengan seorang gadis, kamu tahu. Dia mengeluh dengan wajah cemberut dan menghela nafas dengan megah. Entah bagaimana, tolong bantu aku melakukan itu. Serius, aku tidak bisa lagi.
Setidaknya pergi khawatir tentang hal itu pada kamu sendiri. Sebelumnya aku mencoba untuk terlihat keren sekali, tetapi sepanjang waktu aku hampir mati karena iri dan merasa ingin kencing darah. Keduanya berkata dengan ekspresi lelah, dan mencoba menarik kursi mereka dariku. Mari kita tinggalkan Norma dan tonton video baru Ken, oke? Saat itulah aku mendengar kata-kata Nishi. Video Ken. Aku merasa seperti ada semacam bola lampu menyala di dalam diri aku. Benar, Ken. Jika ini, aku pikir aku bisa melakukannya. Terima kasih, kalian berdua. Aku mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang bingung dan bangkit dari tempat duduk aku. Aku ingin tempat yang tenang untuk mengumpulkan pikiran aku. Aku tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku menuju toilet dan memikirkannya. Aku datang dengan petunjuk dari permainan Ken. Dalam game tembak-menembak Battle Royale, Ken sering memancing musuhnya ke jalan yang dia ingin mereka ambil dan menyerang mereka di sana. Sebagai mantan gamer pro, bidikannya sangat akurat sehingga jika dia bisa memancing musuhnya ke tempat yang tidak ada halangan, dia bisa mengenai mereka dengan akurasi tepat. Jadi mengapa aku tidak melakukan hal yang sama saja? Dengan kata lain, alih-alih menjadi orang yang mencoba berpegangan tangan, ciptakan situasi di mana Shirakawa-san akan menawarkan tangannya kepadaku. 1. Tapi bagaimana caranya? Hal pertama yang aku pikirkan adalah rumah hantu, tetapi aku segera menggelengkan kepala dan menolaknya. Shirakawa-san sepertinya adalah tipe orang yang baik-baik saja dengan hal-hal hantu. Dia bahkan memberitahuku di line bahwa dia sedang menonton film horor asing tadi malam. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menyerang dengan cara fisik. Dengan kata lain, membawanya ke tempat di mana pijakannya tidak stabil. Sebuah jembatan tali atau sesuatu seperti itu akan menjadi yang terbaik, namun aku tidak berpikir ada satu di dekatnya dan itu bukan lokasi yang layak untuk kencan. Itu bisa jadi genangan air besar yang menghalangi jalan, tapi aku tidak tahu di mana itu lebih baik daripada jembatan tali, dan bahkan lebih tidak berarti untuk mencarinya. Setelah memikirkan semua itu, akhirnya aku menemukan sesuatu. Sebuah kolam. Kita bisa saja naik perahu di kolam. Pada saat masuk dan keluar dari kapal, kesempatan sempurna untuk memiliki pijakan yang tidak stabil akan tiba. Lebih penting lagi, naik perahu adalah pilihan yang pas untuk kencan. Itu sempurna. Baiklah. Tanpa sadar aku berteriak di dalam satu bilik di toilet pria dan segera tersentak kembali ke diri aku sendiri dan merasa malu, jadi aku tidak bisa keluar selama beberapa menit berikutnya. Hei, Ryuto. Ayo pulang bersama. Hari itu sepulang sekolah, Shirakawa-san mendatangiku. Shirakawa-san melihat ke arahku yang bingung dengan mata terbalik. Itu tidak. Sekarang setelah diketahui kita berkencan, bukankah menyenangkan terkadang pulang bersama? Ya, tentu. Kalau begitu sudah diputuskan. Kata Shirakawa-san dalam suasana hati yang baik, dan kami berangkat dari sekolah bersama. Bagaimana dengan Yamana-san? Apakah tidak apa-apa tidak pulang bersama dengannya? Hari ini, Nikoru memiliki pekerjaan paruh waktu. Di malam hari kita akan ditelepon jadi tidak apa-apa. Pekerjaan paruh waktu yang kamu katakan, apa yang dia lakukan? Di Izakaya 2. Fun. Kedengarannya seperti dia. Awalnya, dia pergi untuk wawancara kerja di restoran keluarga, tapi kuku dan warna rambutnya NG3 jadi dia kecewa, katanya. Apakah begitu? Pada hari Nikoru memiliki pekerjaan paruh waktu, dia cenderung pulang larut, jadi kami selalu menelepon larut malam, kau tahu. Begitu, jadi begitulah panggilan telepon larut malam pada hari sebelum hari libur, ya. Apakah Shirakawa-san tidak punya pekerjaan paruh waktu atau semacamnya? Tidak apa-apa bagiku. Ketika aku mendengarkan cerita Nikoru, rasanya seperti aku akan stres oleh pelanggan yang buruk. Kadang-kadang nenek memberi aku uang saku, dan entah bagaimana aku bertahan dengan itu. Aku mengerti. Kemudian, Shirakawa-san menatap wajahku. Mungkin, lebih baik aku mendapatkan pekerjaan paruh waktu juga? Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu, tapi... Di kepalaku, aku hanya membayangkan penampilan Shirakawa-san melakukan pekerjaan paruh waktu sedikit.
Aku hanya berpikir seragam toko kue akan terlihat bagus untukmu, Shirakawa-san. Setelah mendengar ini, Shirakawa-san membuka matanya lebar-lebar. Ah, maksudmu itu? Maksudku, toko kue. Kamu menyukai barang-barang lucu, bukan Ryuto? Tunggu, tidak. Diberitahu bahwa menggoda, aku tiba-tiba menjadi sangat malu. Aku panik. Itu tidak seperti aku menyukainya atau apa, oke? Mungkin kamu suka celemek Brenda. Seperti pembantu? Kamu sangat mudah dimengerti. Tidak, itu. Aku mengerti sekarang. Jadi itu sebabnya kamu tidak tertarik dengan pakaian wanita. Shirakawa-san benar-benar menikmati dirinya sendiri. Itu bukan hanya. Tidak apa-apa, tidak perlu malu. Itu bukan hanya aku. Itu adalah impian setiap pria. Oh, akhirnya pengakuan. Mengatakan dengan reaksi berlebihan, Shirakawa-san terkikik dengan senyum puas. Aku mengerti, Fufufu. Aku memalingkan wajahku yang panas darinya saat dia bergumam seperti menangkap titik lemahku, dan aku terdiam karena malu. Aku malu Shirakawa-san mengetahui preferensiku. Tapi, bisa melakukan pembicaraan konyol dengan Shirakawa-san seperti ini. Di saat-saat seperti ini aku merasa bahagia karena rasanya seperti kita adalah sepasang kekasih. Akhir-akhir ini, aku merasa jauh lebih sedikit gugup daripada sebelumnya saat bersama Shirakawa-san. Pada awalnya, aku pikir tidak mungkin aku memiliki kesamaan dengan Shirakawa-san yang populer, jadi rasanya seperti misteri kita bisa berbicara seperti ini sekarang. Aku tidak mau digoda secara spektakuler seperti ini, namun... Jadi, aku mencari topik yang dapat mengubah aliran ini. Lalu, aku teringat tentang hal dengan Kurose-san pagi ini. Ngomong-ngomong soal... Kudengar Kurose-san memanggilmu, kan? Ekspresi Shirakawa-san sedikit menegang setelah mendengar kata-kataku. Ya. Dia meminta maaf padaku. Aku sudah baik-baik saja dengan itu, meskipun... Selain itu, aku pikir akan lebih baik jika aku bisa bergaul dengan Maria lagi. Aku harap begitu. Tapi aku pikir itu akan memakan waktu, meskipun... Aku berharap hari itu akan segera datang. Aku benar-benar merasakan hal itu dari lubuk hati aku. Kami tiba di stasiun, naik kereta yang sama, dan turun di stasiun terdekat dengan Shirakawa-san bersama-sama seolah-olah hal yang biasa. Ryuto, apakah kamu punya waktu hari ini? Ketika Shirakawa-san bertanya padaku, aku mengangguk. Ya. Itu sebabnya aku akan mengirim kamu pergi sampai rumah, dan ketika aku hendak mengatakan itu, Shirakawa-san menarik lenganku. Aku terkejut, lalu Shirakawa-san menyeringai padaku dengan wajah imutnya. Kalau begitu, kita akan membuat jalan memutar kecil. Dia menyentuh lenganku hanya sesaat, apalagi itu hanya di atas kemeja seragamku. Shirakawa-san menyentuhku. Ketika aku memikirkannya, pipi aku terbakar dan lengan aku menjadi panas. Jantungku berdegup kencang beberapa saat setelah itu. Tempat yang Shirakawa-san bawa adalah kompleks perbelanjaan di dekat stasiun. Ini adalah kompleks perbelanjaan khas di mana ada serangkaian restoran berantai di lantai pertama, dan toko barang kebutuhan sehari-hari dan pakaian di lantai atas. Shirakawa-san membawaku ke sudut di lantai 5, lantai atas kompleks, dan berhenti berjalan di sana. Lihat, itu di sini. Apa yang dia tunjuk adalah satu dinding kaca yang terlihat seperti sebuah etalase. Di dalam, ruang dibagi menjadi beberapa bilik, baik secara horizontal maupun vertikal, masing-masing berisi 1 atau 2 hewan. Toko hewan peliharaan, ya. Ya. Dengan mata berbinar, Shirakawa-san berlari ke bilik dengan seekor kucing. Ini sangat lucu, bukan? Serius, itu menenangkan. Jika nenek tidak alergi, aku juga akan mendapatkannya. Ada juga seekor anjing yang dipamerkan tetapi Shirakawa-san menolak untuk bergerak dari depan kucing itu. Shirakawa-san, apakah kamu lebih seperti manusia kucing daripada anjing? Ya. Tapi menurutku anjing juga lucu. Setelah menjawab pertanyaanku, Shirakawa-san menempel di kaca lagi. Lihat, tidakkah menurutmu anak ini lucu? Anak ini akan segera pergi, jadi aku sering datang akhir-akhir ini, kau tahu.
Yang ditunjuk Shirakawa-san adalah anak kucing Munchkin abu-abu di depannya. Ada papan nama di label harga yang bertuliskan, "Aku telah menemukan keluarga baru." "Apakah kamu sering ke sini?" "Ya, ini adalah tempat favoritku. Itu rutinitasku." "Kukira." "Itu sebabnya aku ingin datang ke sini bersama Ryuto." Dia menatapku dengan kedua tangannya di kaca. "Ryuto, kamu bilang padaku, kan? Kamu mengatakan, aku juga ingin menyukai hal-hal yang disukai Shirakawa-san." Itu membuatku agak senang, lihat. Aku cukup yakin itu. Apa yang aku katakan pada tanggal ulang tahunnya yang aku selidiki banyak toko minuman gelembung. Jadi dia mengingatnya, ya. Itu sebabnya, entah bagaimana. Aku ingin berbagi banyak hal yang aku suka dengan Ryuto. Setelah mengatakan itu, Shirakawa-san tersenyum sambil sedikit malu. "Meskipun aku sudah senang bahwa kamu benar-benar ingat apa yang aku katakan, aku tidak percaya kamu akan mengatakan itu juga." Aku sangat terharu, dadaku semakin panas. Lihat siapa anak yang baik. Shirakawa-san, yang sedang bermain dengan kucing dengan memutar jarinya dengan kukunya yang mencolok seperti mainan kucing menembus kaca, terlihat lebih manis dari biasanya. Aku entah bagaimana berprasangka bahwa perempuan dan binatang adalah dua gambar yang tidak memiliki kedekatan satu sama lain, jadi ini tidak terduga dan segar. "Shirakawa-san, apa kamu mungkin menyukai binatang?" Saat aku bertanya padanya tentang hal itu, Shirakawa-san melihat ke sini dan mengangguk. "Ya. Tapi, aku sangat suka kucing. Tetapi jika kamu bertanya kepada aku tentang itu, aku pikir aku suka semua binatang. Singa itu seperti kucing, kan? Atau apakah itu harimau?" Lalu berkata. Aku berbicara dengannya sambil merasa senang bahwa aku dapat membuat percakapan berjalan ke arah yang aku pikirkan. "Lain kali, apakah kamu ingin pergi ke kebun binatang?" Shirakawa-san tampak terkejut sesaat tapi. "Aku ingin pergi." Dia menjawab dengan sangat antusias. Pergi ke kebun binatang terasa sangat nostalgia. Aku pikir sejak field trip di tahun pertama sekolah menengah. Entah bagaimana aku merasa bersemangat. Saat aku melihatnya tampak bahagia dengan mata berbinar, aku membuat pose kemenangan di hatiku bahwa segala sesuatunya secara tak terduga mulai bergerak seperti yang aku inginkan. Aku memiliki motif tersembunyi dalam pikiran ketika aku mengundang Shirakawa-san ke kebun binatang. Di kencan berikutnya, aku akan berpegangan tangan dengan Shirakawa-san. Aku merasa sudah waktunya kita setidaknya melakukan itu. Dan untuk alasan itu, naik perahu seperti yang aku pikirkan sebelumnya itu perlu. Langsung mengundangnya naik perahu juga tidak apa-apa, tapi itu terlalu sederhana untuk acara utama kencan, jadi kemungkinan dia bertanya, "Mengapa naik perahu?" Tinggi, dan bahkan jika aku mencoba mengundangnya ke taman besar sebagai permulaan, aku bahkan tidak tahu apakah Shirakawa-san akan tertarik dengan tempat kencan alami seperti itu. Dan saat aku mencoba mencari cara terbaik untuk mengundangnya keluar, aku bisa mengundangnya ke kebun binatang melalui alur acara. Berbicara tentang kebun binatang di sekitar area ini, yang pertama terlintas di pikiran adalah kebun binatang Ueno. Ada kolam besar di tanah yang sama dengan Taman Ueno, dan semua orang bisa naik perahu di sana selama mereka membayarnya. Dimungkinkan untuk mengundangnya naik perahu melalui acara aliran alami setelah mengunjungi kebun binatang. Itu sempurna. Pada hari itu, yang harus aku lakukan adalah dengan lembut memegang tangannya ketika Shirakawa-san terhuyung-huyung dan mencoba untuk memegang aku pada saat dia akan naik ke kapal. Saat itulah aku memikirkan itu. Katakan, "Ryuto, hal-hal seperti apa yang kamu suka?" Shirakawa-san, yang terlihat puas setelah melihat kucing itu, bertanya padaku dengan wajah yang lebih menggemaskan daripada wajah kucing. Saat aku melihat kembali padanya bertanya-tanya apa yang dia bicarakan, Shirakawa-san memalingkan muka dariku, terlihat sedikit malu. Aku juga ingin tahu. Hal yang disukai Ryuto? Bisakah kamu memberitahu aku tentang itu? Sambil tersenyum malu-malu, dia berbicara. Hal yang disukai Ryuto, aku juga ingin menyukainya. Shirakawa-san.
Dadaku berangsur-angsur menjadi panas, dan aku dipenuhi cinta untuknya. Pada saat yang sama, aku merasa sangat malu karena aku tidak memiliki hal-hal yang aku sukai yang dapat dengan bangga aku ceritakan kepada orang-orang. Hal-hal yang disukai Ryuto, apa itu? Saat aku ragu untuk mengatakannya, Shirakawa-san bertanya padaku dengan rasa ingin tahu. Kau tahu, Ryuto? Kamu bilang kamu tidak benar-benar memiliki hal-hal yang ingin kamu lakukan di kota, kan? Jadi, apa yang kamu lakukan di hari liburmu? Sehat. Aku tidak memiliki apapun dalam pikiran yang dapat aku ceritakan kepada orang-orang tentang. Hobi nonton video let's play games jadi murung kayak cowok jadi malu. Saat aku memikirkan ini, Shirakawa-san mengerutkan alisnya. Jadi, apakah kamu melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu katakan? Bukannya kamu melakukan sesuatu yang buruk, kan? Tentu saja. Aku buru-buru menjawab, dan Shirakawa-san menatap wajahku seolah ingin menyelidiki. Jadi, bukankah itu baik-baik saja? Tetapi, aku tahu. Apakah itu hal yang cabul? Kakak salah. Aku panik, menyerah dan mengaku. Aku suka menonton video let's play games. Setelah mendengar ini, Shirakawa-san menatap heran. Ayo putar video. Apakah itu berbeda dari bermain game? Ini video orang lain bermain game. Apakah kamu menikmati itu? Shirakawa-san bertanya dengan wajah bingung. Alih-alih mengolok-olokku, dia sepertinya benar-benar tidak memahaminya. Ya. Sangat menyenangkan untuk menonton, seperti seseorang yang lebih terampil dari kamu, atau menonton seseorang yang bermain sambil membuat pembicaraan yang menghibur. Kurasa aku sedikit mengerti. Saat berada di game arcade, aku juga melihat orang-orang hebat bermain. Asyik kan? Seperti yang diharapkan dari kemampuan komunikasi Shirakawa-san. Meskipun itu adalah subjek yang sama sekali bukan bidangnya, dia bisa menghubungkannya begitu saja. Aku seorang pria sederhana, dan hal itu sudah membuat aku bahagia. Itu yang aku rasakan. Jika orang itu begitu terampil dan pembicara yang baik, itu menjadi sangat menarik aku terus menonton. Itu ayo main. Jadi, apakah ada seseorang yang kamu sukai secara khusus? Ya, seorang pria bernama Ken. Dia adalah mantan gamer pro dan sangat bagus, kamu tahu. Karena Shirakawa-san mendengarkanku dengan sungguh-sungguh, kata-kata mengalir keluar dariku seperti semacam tombol yang ditekan. Apa yang luar biasa tentang Ken adalah dia pandai dalam banyak permainan yang berbeda, kamu tahu. Meskipun dia adalah mantan gamer pro dalam game menembak, dia juga pandai membangun game, dan bahkan juga pandai dalam game seperti game tipe Werewolf. Manusia serigala. Karena Shirakawa-san bingung, aku segera menjelaskan padanya. Yang disebut permainan manusia serigala adalah permainan tentang manusia serigala yang berpura-pura menjadi manusia, dan bersembunyi di antara manusia. Ini adalah permainan tentang menemukan pembohong. Ini awalnya permainan papan di mana pada awalnya, para pemain diberikan kartu secara acak. Tertulis di kartu adalah posisi resmi yang akan mereka ambil. Misalnya manusia serigala, atau peramal yang dapat menemukan manusia serigala, atau hanya penduduk desa biasa. Jika kamu menjadi manusia serigala, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal itu, dan harus bertindak seperti penduduk desa biasa. Jika kamu tampaknya manusia serigala, mereka akan memilih kamu dan mengeksekusi kamu, kamu tahu. Jadi, yang luar biasa tentang Ken adalah dia tidak bergantung pada hal-hal seperti teori permainan atau strategi arus utama, dan tentu saja dia mengikuti aturan sistem, tapi selain itu, dia benar-benar seorang pemikir bebas, dan memikirkan cara terbaik untuk melakukannya. Hal-hal dengan kepalanya sendiri, dan meyakinkan orang lain untuk bermain bersamanya. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, kamu tahu. Kamu akan memahaminya ketika kamu memainkannya sendiri, tetapi kepala kamu akan penuh dengan hal-hal yang harus kamu lakukan, sehingga kamu tidak memperhatikan strateginya, menurut aku. Hal yang harus kamu lakukan adalah berbohong jika kamu adalah manusia serigala, namun ada perasaan bersalah, jadi itu cukup. Di sana, aku tiba-tiba menyadari.
Aku terlalu banyak bicara sendiri. Ini seperti di toko bubble drink. Mengingat apa yang kupantulkan saat itu, setidaknya aku bisa menghentikannya lebih awal. Ah maaf. Kamu tidak begitu memahaminya, kan? NNN. Shirakawa-san menunjukkan senyum samar. Aku ingin benar-benar melihatnya, video let's play yang sedang ditonton Ryuto. Maka mungkin aku akan memahaminya. Bisakah kau memperlihatkanku? Tentu saja. Jadi kami meninggalkan toko hewan peliharaan, duduk di bangku untuk beristirahat di dalam gedung, dan mulai menonton video Ken. Wah luar biasa. Orang ini, apakah orang yang berbicara sekarang sedang menembak? Yaitu benar. Bukankah dia sangat bagus dalam hal ini? Game ini juga terlihat menyenangkan. Sebenarnya, ketika aku mencoba melakukannya sendiri, aku tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu tahu. Apakah begitu? Dia membuatnya terlihat sangat mudah, meskipun. Itulah mengapa Ken sangat luar biasa. Aku mengerti. Sementara kami membicarakannya, aku banyak memikirkannya, dan memilih video Ken yang akan menarik bahkan untuk pemirsa pertama kali dan melihat-lihatnya dengan Shirakawa-san. Dan kemudian, setelah itu aku mengirim Shirakawa-san sampai rumah. Ryuto tahu banyak, kan? Dalam perjalanan, Shirakawa-san tiba-tiba berbicara. Orang dari video sebelumnya, dia mengatakan banyak istilah, kan? Kau ingat semua itu, bukan? Ya, baiklah. Tapi, istilah-istilah itu tidak terlalu sulit loh. Penipu, adalah penipu. Jadi itu artinya pemain yang curang, dan ghosting adalah jenis chat itu sendiri. Fun. Tapi, sulit bagiku. Ryuto sungguh luar biasa. Terima kasih. Tapi, karena itu sesuatu yang aku minati, aku bisa mengingatnya. Maksudku, Shirakawa-san, kamu tahu banyak istilah mode, bukan? Misalnya, seperti pakaian dengan bahu terbuka yang selalu kamu kenakan. Ah, di luar bahu? Dan kau tahu, lipstik lengket seperti selai itu. Maksudmu, warna bibir. Yaitu benar. Kamu menjelaskannya kepada aku ketika kami berbelanja, tetapi aku tidak dapat mengingat apapun tentangnya. Aku pikir itu karena aku tidak tertarik dengan fashion wanita. Jadi tidak peduli berapa lama kami berkencan, aku pikir tidak masalah bagi kami masing-masing untuk memiliki hobi yang tidak menarik bagi satu sama lain. Namun, Shirakawa-san mengangkat suara yang terdengar enggan. Tapi kau tahu, Ryuto memang mencoba memahamiku, kan? Seperti tentang toko minuman gelembung, kamu juga mencarinya lebih dari yang aku lakukan. Tentang itu karena bubble drinknya enak, oke. Jika aku pikir rasanya tidak enak, aku tidak akan cukup peduli untuk melihatnya sejauh itu. Tapi kau tahu, itu sebabnya setidaknya sedikit, aku juga ingin mencoba memahamimu. Hal-hal yang disukai Ryuto, aku juga ingin memahaminya. Ketika Shirakawa-san mengatakan itu sambil membusungkan pipinya, hatiku berdebar seperti seorang gadis. Terima kasih. Memikirkan bahwa aku bisa mendengar Shirakawa-san mengatakan itu padaku, aku adalah orang paling beruntung di dunia. Perasaan itu saja sudah lebih dari cukup bagiku. Hanya menonton video yang aku suka bersama Shirakawa-san membuatku sangat senang. Ketika mata kami bertemu, meskipun dia tersenyum, seolah-olah dia tertangkap oleh senyumku. NN. Bahkan setelah itu sampai kami tiba di rumahnya, dia entah bagaimana memiliki wajah yang panjang. Dan hari berikutnya, Ryuto. Di pagi hari, saat aku memasuki kelas, Shirakawa-san yang sudah berada di sekolah datang terbang ke arahku. Apa masalahnya? Hei, video seri kecurangan Ken, apakah kamu menontonnya? Itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku jadi penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, aku akhirnya menontonnya sampai setelah jam 3. Ken adalah seorang YouTuber profesional yang mencari nafkah hanya dari videonya, jadi untuk menyeimbangkan risiko, ia membuat berbagai jenis video. Apa yang disebut Shirakawa-san sebagai seri kecurangan, adalah video novel visual romantis let's play tentang mengkonfrontasi pacarnya dengan tindakan mencurigakan dengan bukti kecurangan.
Video-video itu sudah lama diposting, lol. Kamu berhasil menemukannya dengan baik. Saat aku mengatakan ini padanya dengan terkejut, Shirakawa-san tersenyum bangga. Aku kembali dan mencari permainan yang bahkan bisa aku pahami. Dan itu sangat sulit. Ken membuat terlalu banyak video. Ya, dia memposting 4 atau 5 video sehari. Wah, itu bahkan lebih kerja keras. Lagi pula itu pekerjaannya. Aku mengatakan itu sambil tersenyum, dan Shirakawa-san juga tersenyum sambil berkata, aku mengerti. Kedengarannya bagus. Itu benar-benar kehidupan yang menyenangkan. Aku juga ingin menjadi seperti seorang YouTuber yang berbicara tentang kosmetik yang mereka sukai. Jika itu Shirakawa-san, aku pikir kamu benar-benar bisa melakukannya. Dan kemudian, aku yakin aku tidak akan mendapatkan tampilan. Jangan khawatir, karena aku akan menontonnya sekitar 1000 kali. Itu artinya kamu akan sering menontonnya, Ryuto. Saat aku melihat Shirakawa-san yang tersenyum berkata, aku senang, aku juga senang dan merasa dada aku mulai panas. Aku begitu diliputi oleh emosi sehingga aku merasa seperti hampir menangis. Shirakawa-san telah menemukan, di antara banyak sekali video yang dibuat Ken, video let's play games yang dia sukai dan dia sukai. Seri kecurangan tidak lagi dibuat sehingga Ken Kuraze Shirakawa-san mungkin akan berakhir dalam beberapa hari. Namun, bisa berbicara dengan Shirakawa-san tentang Ken seperti ini membuatku sangat senang rasanya seperti mimpi. Apa yang harus aku lakukan? Hari demi hari, aku semakin jatuh cinta pada Shirakawa-san. Pada saat yang sama, aku didorong oleh perasaan ingin menyentuhnya, dan itu membuat dada aku sesak. Aku benar-benar merasa tidak sabar menunggu kencan kami di akhir pekan. Jadi hari Minggu berikutnya, aku pergi ke kebun binatang bersama Shirakawa-san. Astaga! Leher burung hantu aneh. Bukankah itu akan pecah? Shirakawa-san tiba-tiba menjadi sangat bersemangat ketika dia melihat seekor burung hantu memutar lehernya 180 derajat di dekat pintu masuk. Mari kita lihat beberapa panda. Panda! Wah! Sepertinya mereka sangat populer. Dia membuat keributan tentang garis ke panda. Panda, mereka agak sedikit kotor, kan? Juga bukankah mereka besar? Aku pikir itu bukan bayi. Panda yang kami lihat sebenarnya berbeda dari yang diharapkan, jadi kegembiraannya sedikit berkurang. Wah, harimaunya lucu sekali. Hei, bukankah mereka terlihat seperti kucing? Sebaliknya, pola itu terlihat sangat cantik. Kurasa aku ingin memakai gaun seperti itu. Berpegang teguh pada kandang harimau bengal, ia memberikan kesan unik tersendiri. Aku tahu aku seharusnya mengenakan sesuatu dengan pola binatang hari ini. Mereka mungkin mengira aku salah satu dari mereka dan kita akan cocok. Aku akan memakainya jika musim gugur. Dia merenungkan pakaiannya sendiri seolah-olah benar-benar menyesalinya. Busana Shirakawa-san hari ini juga sama seperti biasanya, seperti gadis kecepatan penuh. Dia mengenakan atasan bahu terbuka yang biasa, dengan celana pendek denim yang rusak parah, dan ransel kulit sintetis dengan tali bahu panjang. Alas kakinya masih bertumit, namun berkat denim dan ranselnya, itu membuat kesan keseluruhannya kasual, jadi dia mungkin mengira TPO 4 kebun binatang dengan caranya sendiri. Dan seperti itu, kami berkeliling melihat binatang selama kurang lebih 1 jam. Akhirnya, aku mulai lapar. Hari ini, kami bertemu di stasiun A pada pukul 11, dan sekarang sudah lewat tengah hari. Saat itu hari Minggu dan ada banyak orang, jadi tempat makan siang masih ramai dengan pengunjung yang makan siang. Apa yang ingin kamu makan, Shirakawa-san? Sepertinya makanan yang mereka jual di menu berbeda di setiap daerah, meskipun saat aku bertanya padanya, Shirakawa-san mengeluarkan, dan mengalihkan pandangannya. Shirakawa-san menatapku lagi, dan mengalihkan pandangannya ke bawah lagi. Apa yang salah? Apa kau masih tidak lapar? Sehat. Shirakawa-san tidak menjawab dengan jelas dan membuat tubuhnya terlihat lebih kecil seolah malu, gelisah dalam diam. Ini tidak seperti reaksi biasanya, jadi tanda tanya terus menumpuk di kepalaku. Jadi, apakah kamu masih ingin melihat binatang? Kita sudah melihat sebagian besar wilayah timur, jadi wilayah barat. Hai,
Dengarkan. Kemudian, Shirakawa-san akhirnya angkat bicara. Wajahnya sedikit merah. Apa itu? Ketika aku bertanya padanya, Shirakawa-san menjadi lebih merah dan dengan gugup mulai berbicara. Aku sangat tidak yakin apakah aku harus memberikannya kepada kamu atau tidak, tetapi karena aku sudah bangun pagi dan melakukan yang terbaik, meskipun hanya sedikit. Kuharap kau menerimanya. Itu sebabnya. Saat dia mengatakan ini, Shirakawa-san dengan panik menjatuhkan ransel yang dia bawa, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam. Di sini. Makan siang yang aku buat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Makan siang. Dibuat oleh Shirakawa-san. Aku melihat apa yang disajikan kepada aku dan itu pasti kotak makan siang. Kotak plastik putih anorganik itu sederhana dan tidak terlalu mirip Shirakawa-san. Dia mungkin meminjam satu dari keluarganya. Shirakawa-san yang membuat ini. Makan siang ini. Karena terlalu terkejut, aku tanpa sadar memintanya kembali dengan suara keras. Ya. Shirakawa-san menjawab dengan suara memudar, pipinya memerah dan dia menunduk. Ryuto, kamu memang mengatakan sesuatu sepertiku dengan pekerjaan paruh waktu di toko kue, dan kamu juga sepertinya menyukai hal semacam itu, jadi. Aku tidak pernah memasak atau semacamnya, aku juga berpikir untuk berhenti tapi. Ketika aku membayangkan Ryuto mungkin dengan senang hati menerimanya, aku agak. Rasanya ingin membuatnya. Shirakawa-san. Aku menatap Shirakawa-san lagi. Rambut keriting panjangnya yang berwarna terang, dan juga kukunya yang panjang dan berkilauan adalah kebalikan dari citranya yang sederhana. Dari kelihatannya, dia mungkin tidak terlalu pandai memasak. Dan untuk berpikir bahwa Shirakawa-san membuatkan makan siang untukku. Aku sangat senang aku takut. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya, oke? Aku akan memiliki semuanya sendiri. Saat aku kesulitan menerima kotak makan siang yang ditawarkan kepadaku, wajah Shirakawa-san berkerut dan hampir menangis. Dengan wajah memerah, dia mengerutkan alisnya dalam-dalam dan mencoba menurunkan kotak makan siang. Tidak, aku akan mengambilnya. Terima kasih, Shirakawa-san. Dengan panik aku memberitahunya, dan menerima kotak makan siang itu. Karena kami tidak perlu membeli makan siang lagi, kami pergi ke rest area terdekat dan makan siang di sana. Itu di luar ruangan, tetapi dengan sedikit atap dan banyak kursi dan meja sederhana. Serius, jangan terlalu berharap, oke? Aku belum pernah membuat makan siang sendiri sebelumnya dalam hidup aku. Shirakawa-san dengan malu-malu memberitahuku itu, tapi semakin dia mengatakannya, semakin meledak ekspektasiku dan itu memiliki efek sebaliknya. Sebaliknya, apapun jenis makan siangnya, aku tidak peduli. Makan siang buatan sendiri pertama Shirakawa-san. Makan siang yang saat ini aku punya hak istimewa untuk makan, yang tidak bisa dimakan oleh mantan pacarnya. Aku sangat senang sehingga tangan aku gemetar saat membuka tutupnya. Ayo lihat. Dengan keadaan pikiran yang serius, aku membuka tutupnya dan inilah saatnya untuk bertemu. Makan siang itu muncul dengan sendirinya, dan bentuk lengkap dari makan siang itu. Oh, sebuah omurice. Seluruh permukaan ditutupi dengan telur tipis berwarna kuning, jadi tidak diragukan lagi. Namun, warna kuning itu sobek di beberapa tempat, dan nasi ayam berwarna merah terlihat di bagian bawah dan di beberapa tempat berwarna coklat gosong. Brokoli dan tomat cherry sebagai hiasan menerima tekanan dari omurice yang tidak seimbang, dan dihancurkan dengan menyakitkan di sudutnya. Makan siang ini bukanlah masakan yang buruk, seperti dengan kroket hitam yang dibakar, tetapi makan siang yang realistis dan dibuat dengan sedikit buruk oleh seseorang yang tidak terbiasa tetapi melakukan yang terbaik dengan tergesa-gesa. Sudah cukup buruk bahwa cintaku pada Shirakawa-san akan menembus surga karena keberaniannya. Tidak mungkin. Ini sangat tidak seimbang. Ketika aku membuatnya sedikit lebih baik dari itu, oke. Saat dia melihat isi di dalamnya, Shirakawa-san bingung. Tidak apa-apa, sungguh. Kalau begitu waktunya makan.
Kemudian, saat aku hendak menenggelamkan sendok ke dalam omurice, ponselku bergetar 2 kali secara acak, dan karena penasaran, aku mengeluarkannya dari saku dan melihat ke layar. Nikoru, apakah kamu makan siang dengan benar? Jika kamu meninggalkan sesuatu, aku akan memukul kamu, kamu dengar? Itu adalah lain dari Yamana-san. Apa yang salah? Melihat wajahku yang kaku, Shirakawa-san dengan polosnya mengintip ke layar. Ah, ini dari Nikoru. Aku membuka mata lebar-lebar dan menatap pop-up yang ditampilkan. Apakah kamu berbicara tentang makan siang dengan Yamana-san? Bagaimana aku harus mengatakannya? Pagi ini, dia menelepon aku berkali-kali untuk membangunkan aku. Aku akan membuat makan siang, jadi aku pasti ingin bangun pagi. Orang tua aku selalu tidur di akhir pekan, dan nenek sedang dalam perjalanan dengan teman-teman menari hulanya, jadi itu sebabnya. Bagaimana dengan jam alarm untuk membangunkanmu? Bukankah tidak mungkin untuk bangun dari itu? Aku akan menghentikannya dalam sekejap, dan kembali tidur. Jika itu Nikoru, dia akan terus berbicara denganku sampai aku bangun. Shirakawa-san benar-benar luar biasa. Jika itu aku, daripada menyeret orang lain ke masalah pribadi yang luar biasa seperti membangunkan aku akan memilih untuk tidur dengan jam alarm yang dibungkus di perut aku seperti dinamit. Apakah Yamana-san kuat di pagi hari? Dia bekerja paruh waktu sampai larut kemarin, jadi dia seperti itu menyebalkan. Aku tidak peduli, dan menjadi sangat marah. Begitu. Kemarahan itu mengarah ke pesan lain ini, ya. Sebaliknya, kamu telah mengirim lain ke Nikoru, begitu. Shirakawa-san berbicara sambil mengedipkan matanya. Sama seperti terakhir kali aku pikir. Itu adalah wajah sedikit terganggu yang sama yang dia tunjukkan ketika dia bertanya padaku tentang bersama Yamana-san di restoran cepat saji. Ya. Ketika aku mendengar tentang ulang tahunmu, Yamana-san membaginya denganku. Jika aku ingin menanyakan sesuatu tentang Shirakawa-san, dia menyuruh aku untuk mengirim lain saja. Aku benar-benar tidak menerima pesan apapun darinya sejak saat itu. Ini agak seperti membuat alasan, tapi karena Shirakawa-san sepertinya tidak cemburu, aku mengatakannya dengan nada setengah-setengah. Aku mengerti. Benar saja, Shirakawa-san segera kembali ke moodnya yang biasa. Segera setelah itu, dia melihat ke bawah dan bergumam dengan berbisik. Kurasa, aku mungkin lebih menyukai Ryuto daripada yang kupikirkan. Apa itu? Tidak apa-apa. Jadi, aku akhirnya mulai makan siang. Yang penting adalah rasanya, dan itu tidak berbahaya seperti yang aku persiapkan. Ya, enak. Meskipun aku mengatakan itu tidak bohong, dan rasanya seperti omurice yang sangat biasa dibuat di rumah. Sebaliknya, bahkan jika itu adalah makan siang yang sangat buruk pada tingkat di mana gula dan garam tercampur, itu seperti kelas restoran bintang 3 bagiku. Ini adalah makan siang buatan sendiri yang dibuat oleh Shirakawa-san yang aku rindukan. Betulkah? Ya. Shirakawa-san sama polos dan bahagianya seperti anak kecil. Dan ini pertama kalinya aku membuatnya, aku mungkin jenius. Mungkin aku akan menjadi koki di masa depan. Tentang itu, bukankah kamu ingin menjadi seorang YouTuber? Ada begitu banyak hal yang aku inginkan itu mengganggu. Hari ini, Shirakawa-san banyak tersenyum. Meskipun awalnya dia gadis yang ceria, jumlah waktu dia tersenyum saat kami bersama lebih banyak daripada saat kami pertama kali. Aku ingin tahu apakah dia menyukaiku lebih dari sebelumnya? Kalau begitu, hanya sedikit skinship, oke. Setiap kali aku menganggap Shirakawa-san sebagai imut, aku ingin menyentuhnya dan itu mengganggu. Meskipun pada awalnya aku senang hanya bersama dengannya, sepertinya aku sudah menjadi serakah sebelum aku menyadarinya. Setelah makan siang kami berjalan-jalan untuk melihat binatang selama sekitar 1 jam, selesai berputar-putar di sekitar kebun binatang, dan kemudian kami pergi. Ini tentang waktu. Tujuan utama hari ini, ketika aku pergi untuk naik perahu dengan Shirakawa-san, pada saat kakinya goyah ketika naik dan turun, aku akan mengulurkan tangan ke arah aku secara naluriah,
dan dengan itu, biarkan misi dimulai. Untuk melakukan itu, aku harus berhasil mengundang Shirakawa-san untuk naik perahu. Sambil menyembunyikan kegembiraan batinku, aku berjalan berdampingan dengan Shirakawa-san di jalan di luar kebun binatang. Sisi barat kebun binatang bersebelahan dengan kolam Shinobazu Taman Ueno, dan ketika kamu meninggalkan gerbang dari sana, kamu pasti akan berjalan di sepanjang kolam. Ini benar-benar kolam besar. Melihat ke arah kolam, Shirakawa-san mengangkat suaranya. Itu benar-benar. Cuaca hari ini bagus, jadi meskipun sudah sore sebelum jam 3, masih banyak kapal yang keluar. Banyak dari perahu yang kami lihat adalah perahu angsa, tapi aku sudah memastikan sebelumnya bahwa ada juga perahu biasa. Ah! Shirakawa-san kemudian menunjuk ke arah kolam. Jadi ada juga perahu. Sepertinya itu akan terasa enak. Mau naik salah satunya. Kesempatan itu terlalu bagus, jadi aku menjadi gugup, dan suaraku terdengar sedikit melengking. Ya, aku ingin naik satu. Shirakawa-san menjawab dengan semangat tinggi. Dan matanya berbinar bahagia. Kurasa aku belum pernah naik perahu sejak sekolah dasar. Apakah kita harus mendayung? Tidak, aku akan mendayung. Tapi semua orang di kapal harus mendayung, kan? Itu kano kalau begitu. Sambil menertawakan pembicaraan polos Shirakawa-san, kami menuju dermaga di mana kapal-kapal ditambatkan dalam antrean. Rupanya, ada sistem di mana kamu harus membeli tiket dari mesin tiket dan menuju area boarding di ujung dermaga. Tapi bukankah naik perahu terasa panas? Karena Shirakawa-san mengatakan itu padaku, aku berhenti mencoba naik perahu biasa, dan membeli tiket perahu sepeda dengan atap. Ini adalah jenis perahu yang bergerak ketika kamu mengayuh pedal dengan kaki kamu seperti sepeda, dan bisa disebut perahu angsa tetapi dengan busur angsa dilepas. Kita bisa naik selama 30 menit? Terdengar menyenangkan. Suara Shirakawa-san terpental saat dia menuju perahu tempat para hadirin membimbingnya. Perhatikan langkahmu. Dengan alas kaki dengan tumit kira-kira 10 cm, dia mencoba naik ke perahu. Wah! Saat itulah aku mencoba memberikan uluran tangan ketika kakinya goyah. Wah! Ini benar-benar pemandangan yang bagus. Shirakawa-san segera mendapatkan kembali keseimbangannya dan hal berikutnya yang aku tahu, dia berhasil naik ke perahu dengan selamat. Ya kamu benar. Mungkin, alasan kekalahan tadi adalah karena aku membiarkan Shirakawa-san naik kapal duluan. Seseorang, ketika kaki mereka menjadi goyah, biasanya menggerakkan tangan mereka di depan tubuh mereka, jadi jika aku naik perahu terlebih dahulu, aku mungkin bisa mendukungnya secara alami. Tenang, ada juga kesempatan saat kita turun. Aku mengingatkan diri aku akan hal itu dan tetap tenang. Ada apa, Ryuto? Segera setelah aku mulai mengayuh, Shirakawa-san berbicara kepada aku. Aku mengeluarkan, dan melihat ke sampingku. Tentang apa? Di dalam perahu itu kecil. Ketika aku melihat wajahnya yang terlalu cantik dari kejauhan di mana bahu kami bersentuhan, aku menjadi lebih gugup dan mulai berkeringat. Aku mencoba untuk memegang tangan seorang gadis manis, kan? Bisakah aku benar-benar melakukannya? Tapi, jika dia menolak untuk berpegangan tangan, keinginanku untuk mengatakan, aku ingin berhubungan S3KS, padaku di masa depan cukup tipis. Memikirkan hal ini membuatku semakin gugup. Karena kamu agak linglung. Apa kau lelah? Tidak. Dia akan berpikir aku aneh, jadi jujur saja. Namun, hal tentang aku yang berencana untuk memegang tangannya setelah ini adalah rahasia. Saat aku melihat Shirakawa-san, aku jadi bingung karena kamu terlalu imut. Shirakawa-san mengeluarkan, dan menatapku saat aku mengatakan itu sambil menekan rasa maluku. Pipinya langsung merona. Kamu bodoh. Ekspresi matanya yang menyipit malu-malu juga lucu, aku harap aku bisa memotretnya. Saat itulah, Shirakawa-san mengeluarkan ponselnya dari saku ranselnya. Aku akan mengambil foto. Oke. Aku terkejut bahwa aku pikir dia membaca pikiran aku. Ngomong-ngomong soal cewek, aku punya gambaran mereka banyak selfie, tapi Shirakawa-san bukan setan selfie.
Saat kami bersama, dia praktis tidak pernah selfie, jadi sampai sekarang kami belum pernah berfoto bersama di kencan kami sebelumnya. Ah, kelihatannya bagus. Shirakawa-san memulai aplikasi kamera dan memeriksa sudutnya. Hanya sedikit lebih dekat. Saat dia mengatakan ini, Shirakawa-san mencondongkan tubuh lebih dekat ke aku. Dari rambut panjangnya yang ikal, aroma flora atau buah mulai melayang dan menggelitik hidungku. Ini adalah campuran dari parfum dewasa yang selalu dia gunakan dengan aroma feminin yang tak terlukiskan. Ayo, lihat kamera. Shirakawa-san tertawa dan memberitahuku saat aku gugup dan benar-benar melihat ke arah yang berbeda. Kei, ini dia. Pada saat itu, Shirakawa-san sedikit meletakkan kepalanya di bahuku. Saat berikutnya, tombol rana ditekan. Ah, kelihatannya bagus. Di layar yang ditunjukkan Shirakawa-san kepadaku adalah foto wajahku yang hampir kaku karena terkejut. Foto ini, mau dijadikan lokren? Shirakawa-san menatapku dengan mata terbalik dan tersenyum nakal. Itu, seperti yang diharapkan. Cukup memalukan. Aku memberitahunya dengan terbata-bata dengan wajah merah, dan Shirakawa-san mengeluarkan, aku tahu, kan, lalu tersenyum. Kalau begitu, aku kira aku akan menjadikannya sebagai latar belakang layar utama. Dia menekan pengaturan sambil mengatakan ini dan dengan cepat menavigasinya. Ah, itu bagus, bukan? Aku sekali lagi diserang rasa malu ketika dia menunjukkan layar beranda dengan ikon aplikasi berjajar di atas foto kami. Bagaimana dengan Ryuto juga? Dia bertanya padaku seperti sedang menjilat, lalu aku menjawab, aku mengerti, dengan jantung berdebar. Shirakawa-san tersenyum bahagia saat aku menunjukkan padanya gambar yang dia kirimkan melalui Line sebagai wallpaper. Fufu, sepertinya kita punya benda lain yang cocok. Senyum itu begitu mempesona, dan itu bukan hanya karena pantulan sinar matahari sore dari permukaan air. Di dalam perahu sempit ini, aku merasa lebih dekat dengan Shirakawa-san dari biasanya. Aku berharap kita bisa tetap seperti ini selamanya, itulah yang aku pikir. Namun, waktu berlalu dengan kejam dan 30 menit berlalu dalam sekejap. Dengan menyesal aku kembali ke dermaga dan memarkir perahu. Aku turun dari kapal terlebih dahulu dan menunggu Shirakawa-san berdiri dan turun. Betul sekali. Kali ini, untuk memegang tangannya. UPS. Namun, Shirakawa-san dengan gesit berdiri dan mendarat di tanah tanpa tanda-tanda kakinya goyah. Bertentangan dengan waktu ketika memulai, turun adalah tindakan turun dari tempat yang tidak stabil ke tempat yang stabil. Jika kamu memiliki rasa keseimbangan yang baik, kamu tidak akan membutuhkan bantuan apapun. Misi gagal. Naik perahu sangat menyenangkan. Rasanya sangat enak. Kamu benar. Shirakawa-san dalam suasana hati yang baik, namun aku merasakan kesedihan seperti prajurit yang kalah. Apa yang kita lakukan sekarang? Kamu benar. Pulang. NNN. Dengan baik. Waktu masih belum menunjukkan pukul 4. Tidak bisa menyerah, aku samar-samar menggelengkan kepalaku. Aku ingin naik perahu lagi dan memulai dari awal, tapi aku takut dianggap aneh karena mengatakan itu. Apakah kamu ingin berjalan-jalan sebentar? Itu adalah proposal yang aku buat setelah banyak pertimbangan. Aku ingin tahu apakah wajahku terlihat seperti terlalu memikirkan sesuatu. Pada saat itu, ekspresi wajah Shirakawa-san berubah. Oke. Senyum menghilang dari wajahnya yang terpandang, dan menjadi sedikit gugup. Untuk beberapa saat setelah itu, kami berjalan di sepanjang jalan setapak di tepi kolam dalam keheningan. Aku menyukaimu, Shirakawa-san. Aku pikir. Dia juga menyukai aku juga. Maksudku, dia begitu baik padaku dan terus berkencan denganku. Tapi, dia masih belum mengatakan, aku ingin berhubungan S3KS, kepada aku. Ketika aku memikirkannya, itu membuat aku malu. Dan hal-hal seperti, mari berpegangan tangan, langsung, aku tidak bisa mengatakannya sama sekali. Namun, aku ingin menyentuhnya. Bagi aku, menyukai seorang gadis sama dengan ingin menyentuhnya. Tapi, suka untuk Shirakawa-san tidak selalu berarti sama, sepertinya. Itu yang aku tidak mengerti dan itu menyakitkan.
Aku tidak ingin menyakitinya, tapi itu semakin sulit. Itu karena perasaan cintaku padanya terus bertambah besar. Meski begitu, aku tidak ingin menjadi seperti mantan pacarnya dan membuatnya berpikir bahwa S3KS sebagai kewajiban kepada pacarnya. Itu sebabnya aku juga berhati-hati tentang skinship. Lagi pula, Shirakawa-san adalah gadis yang sangat baik. Karena jika dia menyadari keinginanku, dia akan menempatkan perasaannya di urutan kedua dan membiarkanku melakukan apapun yang aku inginkan. Hei, Ryuto. Saat aku memikirkan hal ini, Shirakawa-san di sebelahku tiba-tiba berhenti. NN. Saat aku kembali ke diriku sendiri, Shirakawa-san menatapku dengan serius. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Aku ingin tahu apakah dia menyadarinya. Motif tersembunyi aku. Tapi, untuk hanya mengatakan itu padanya. Saat aku memikirkan ini, Shirakawa-san mulai berbicara dengan wajah muram. Aku mengerti hal semacam itu, karena mereka semua mulai berbicara tentang bagaimana perasaan mereka pada kencan normal seperti ini. Aku mengerutkan alisku bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Kemudian, kesedihan di ekspresi Shirakawa-san meningkat. Sebenarnya aku tidak ingin putus. Aku juga ingin mengenal Ryuto lebih baik. Dan aku menyukaimu. Karena aku bodoh, mungkin tidak tersampaikan padamu tapi aku semakin menyukaimu, tahu? Tunggu sebentar, apa yang kita bicarakan? Rupanya, apa yang aku pikirkan dan apa yang Shirakawa-san pikirkan berbeda. Menyadari hal ini, aku menghentikannya untuk berbicara. Shirakawa-san bingung. Bukankah kita sedang membicarakan tentang bagaimana kamu ingin putus denganku? Ini benar-benar berbeda. Dia mengatakan sesuatu yang tidak kupikirkan 1 milimeter pun, jadi aku panik. Kenapa kamu memikirkan itu? Karena, kamu membuat wajah yang sulit, dan kami hanya berjalan tanpa tujuan. Tidak, itu. Kemudian, aku ingat kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Aku mengerti hal semacam itu. Karena mereka semua mulai berbicara tentang bagaimana perasaan mereka pada kencan normal seperti ini. Jadi begitu, ya. Sampai sekarang, mantan pacarnya mulai berbicara tentang putus dengan cara itu, ya. Putus hubungan dengan seseorang memang menyakitkan. Dan aku terluka sampai menjadi trauma hanya karena aku mengaku pada Kurose-san dan ditolak. Hanya saja dia tidak membalas pengakuanku, tapi rasanya seluruh diriku ditolak. Dan pengalaman yang lebih menyakitkan dari itu, pengalaman tiba-tiba didorong oleh keberadaan yang pernah menerimamu dan bisa membiarkanmu menjadi dirimu sendiri. Shirakawa-san sudah mengalaminya berkali-kali. Alasan mengapa dia mendesakku untuk berbicara lebih dulu adalah untuk membuat lukanya sekecil mungkin. Itu mungkin naluri defensifnya yang membuatnya melakukannya, tidak ingin terluka lagi. Aku tidak punya niat untuk putus dengan Shirakawa-san sama sekali. Aku tidak seperti mantan pacarnya. Hal semacam itu, aku tidak ingin memikirkan itu semua sekarang. Aku bahkan tidak ingin memikirkan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jika, suatu hari, bahkan jika saat cinta ini akan berakhir datang suatu hari nanti. Itu pasti, tidak akan dari aku. Apa yang aku pikirkan barusan adalah apa yang telah kupikirkan sejak tadi tampak seperti masalah sepele dan tidak penting ketika aku memikirkan luka-lukanya. Tentang ingin naik perahu lagi. Itu saja. Mendengar kata-kataku, Shirakawa-san membuat wajah tercengang. Naik perahu? Itu saja. Ya. Kami baru saja mengendarainya sebelumnya jadi aku pikir itu akan aneh. Saat aku menganggukkan kepalaku, senyum kembali di wajah Shirakawa-san. Apakah kamu sangat suka naik perahu? Kamu sangat putus asa, ayo kita naik satu lagi. Pasti terasa enak, kan? Melihat senyum riang itu memenuhiku dengan perasaan cinta untuknya sekali lagi. Aku sudah memutuskan. Ini perubahan rencana. Mari berhenti menunggu Shirakawa-san mengulurkan tangannya. Aku akan mengumpulkan keberanianku dan mengulurkan tanganku. Aku ingin menyentuhmu.
Jika dia memberikan pandangan yang sulit, aku akan dengan tulus meminta maaf dan menunggu saat yang tepat. Tidak apa-apa dengan itu. Jadi, kami kembali ke area boarding untuk naik perahu. Kemudian Shirakawa-san berbicara padaku di depan mesin tiket. Jika kita akan naik satu lagi, mau naik perahu biasa kali ini? Tentu, tapi apakah kamu baik-baik saja dengan sinar matahari? Ya, matahari sudah sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Jadi aku membeli tiket untuk perahu dayung, dan kami menuju ke dermaga. Perahu dayung secara struktural lebih tidak stabil dan goyah daripada perahu sepeda sebelumnya. Aku naik kapal dulu, lalu mengulurkan tanganku ke arah Shirakawa-san yang berdiri di dermaga. Jika kamu mau, kamu bisa memegangku. Aku tidak bisa menatap matanya karena aku berusaha terlalu keras untuk mengumpulkan sedikit keberanian yang tersisa. Ada jeda sesaat, lalu dengan cemas aku mendongak. Di sana ada Shirakawa-san yang wajahnya mencerminkan keterkejutan dan rasa malu. Terima kasih. Shirakawa-san dengan takut-takut mengulurkan tangannya yang indah. Perasaan lembut dan lembab dari kulit yang hangat menyentuh tanganku. Dadaku berangsur-angsur menjadi panas ketika aku menggenggamnya dengan lembut. Menggenggam tanganku, Shirakawa-san naik ke perahu. Kau baik sekali, Ryuto. Saat dia mengatakan itu dengan suara kecil, mata Shirakawa-san tampak agak lembab. Tapi, kami berpegangan tangan hanya untuk sesaat seperti itu. Kami segera melepaskan tangan satu sama lain dan duduk saling berhadapan di atas perahu. Sebelum aku sempat berendam di sisa-sisa skinship pertama kami, aku harus mengambil dayung kasar, tapi mau bagaimana lagi karena kami tidak akan meninggalkan pantai jika aku tidak mendayung. Setelah aku mulai mendayung, kami terdiam beberapa saat. Itu adalah keheningan yang nyaman. Kehijauan taman tumbuh di sepanjang sisi kolam, dan gedung-gedung tinggi bisa dilihat di baliknya. Airnya keruh sehingga kami tidak bisa melihat ikan, tetapi ada sekawanan bebek yang berenang di kejauhan. Saat aku melihat pemandangan sekitar, aku mendayung dengan perasaan puas. Mungkin, untungnya kita memilih perahu ini. Setelah beberapa saat, Shirakawa-san menggumamkan beberapa kata. Aku menatapnya bertanya-tanya apa maksudnya, dan kemudian Shirakawa-san menyeringai padaku. Karena aku harus berpegangan tangan dengan Ryuto. Pipinya sedikit diwarnai merah. Akhir-akhir ini, aku sangat ingin bergandengan tangan dengan Ryuto. Itu sebabnya aku, seperti, mencoba lebih dekat dari biasanya, tetapi apakah kamu tidak menyadarinya? Sekarang dia menyebutkannya, aku ingat. Tentang ketika dia tiba-tiba menarik lenganku ketika kami akan pulang bersama. Tentang waktu dia meletakkan kepalanya di bahu aku ketika kami mengambil selfie di dalam perahu sepeda. Jadi itu sebenarnya pertanda, ya. Kupikir itu akan buruk, jadi aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Ingin berpegangan tangan saat aku masih tidak yakin ingin berhubungan S3KS denganmu, itu egois, bukan? Maksudku, sekali disentuh, teman-teman ingin pergi jauh-jauh, kan? Tidak, hal seperti itu. Tidak peduli seberapa perawan aku tidak memiliki hasrat S3 seksual yang mengerikan sehingga aku tidak bisa menahan diri hanya dengan berpegangan tangan. Kombinasi pemahaman dan kesalahpahaman Shirakawa-san tentang pria memang lucu tapi berbahaya. Aku selalu ingin bergandengan tangan dengan Shirakawa-san. Saat aku dengan jujur mengaku padanya, Shirakawa-san mengangkat dagunya 5 dan melihat ke sini. Serius? Ya. Aku mengangguk, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Aku mengerti. Yaitu, jenis senyuman seperti dia sedang merencanakan sesuatu. Lalu dia berdiri tiba-tiba. Shirakawa-san? Itu bahaya. Saat aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan, dia meletakkan tangannya di lambung kapal dan begitu saja, dia mengayunkan kapal dengan kuat dari sisi ke sisi. Perahu itu bergetar hebat, dan percikan naik dari permukaan air dan masuk ke perahu. Ada apa? Itu berbahaya, jadi hentikan. Saat itulah terjadi. Shirakawa-san tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arahku, wajahnya yang imut mendekat. Tanpa waktu untuk mempersiapkan diri, sesuatu yang lembut dan hangat menyentuh bibirku. Kami berciuman.
Saat aku menyadari fakta itu, bibir kami sudah terpisah. Kamu terbuka lebar. Setelah duduk lagi, Shirakawa-san berkata dan tertawa. Lupa mendayung perahu, aku linglung seolah-olah jiwa aku meninggalkan tubuh aku. Ciuman dengan Shirakawa-san. Ciuman dengan Shirakawa-san. Kata-kata itu adalah satu-satunya hal yang berjalan di dalam kepalaku. Meskipun hanya berpegangan tangan sudah menjadi masalah besar, aku tidak pernah berpikir kami akan berciuman. Aku tidak percaya. Dadaku menjadi panas, dan kepalaku dipenuhi Shirakawa-san. Ya, aku sangat mencintai Shirakawa-san. Kami memikirkan hal yang sama, bukan? Shirakawa-san tersenyum malu padaku. Aku ingin lebih dekat dengan Ryuto. Aku ingin menyukai Ryuto. Aku ingin. Setelah mengatakan itu padaku dengan mata tertunduk, dia menatapku sekali lagi. Memiliki kesamaan sejati bersama dengan Ryuto. Ketika dia mengatakan itu memukul aku. Aku ingat percakapan di hari pertama kami berkencan. Shirakawa-san, aku tidak percaya dia punya perasaan seperti itu padaku. Saat aku berada dalam pusaran emosi yang dalam, Shirakawa-san mengipasi pipinya yang memerah dengan kedua tangan dan menatapku. Ah astaga, ini pertama kalinya aku mencium seseorang sendirian. Ini memalukan. Bibir cemberut seperti marah itu lucu. Setelah itu, kami saling menatap mata dan kami berdua memiliki senyum kecil di wajah kami. Ketika kami sampai di dermaga dan aku turun dari kapal, aku mengulurkan tanganku ke Shirakawa-san lagi. Jika kamu mau. Terima kasih. Shirakawa-san dengan malu-malu meraih tanganku. Saat aku mencoba untuk memisahkan tangan kami karena dia sudah berada di dermaga, dia meremas tangan kami yang terhubung dengan erat. Si Shirakawa-san. Aku terkejut dan menatapnya, dan mendapati Shirakawa-san menunjukkan senyum nakal. Sedikit lagi, kenapa kita tidak tetap seperti ini? Yeah. Jadi, kami mulai berjalan melewati taman sambil berpegangan tangan. Dan kamu tahu, memanggilku dengan, Shirakawa-san, bisakah kamu menghentikannya? Atas saran yang tiba-tiba itu, aku melihat ke arah Shirakawa-san. Lalu, bagaimana aku harus memanggilmu? Kemudian dia membuat wajah sedikit cemberut. Namaku Runa, kan? Jadi itu yang dia maksud. Kalau begitu. Aku belum pernah memanggil seorang gadis dengan nama depan mereka selain San, jadi butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Aku tidak pernah berpikir bahwa hari di mana aku akan memanggil Shirakawa-san dengan nama depannya apalagi tanpa gelar kehormatan, akan datang. Ru. Sial, tidak lagi. Itu fenomena yang sama seperti saat aku mengaku padanya, dan aku mulai tidak sabar. Ru. Ini tidak seperti aku memanggil Rubah. Lega rasanya Shirakawa-san menungguku tanpa tertawa. Runa. Akhirnya, aku bisa mengatakannya dengan benar. Pertama kali aku memanggil Shirakawa-san dengan nama depannya terasa aneh seperti suaraku sendiri, tapi bukan kata-kataku sendiri. Apa itu? Shirakawa-san dengan sengaja bereaksi berlebihan. Dia membungkukkan tubuhnya ke depan dan menatap wajahku dengan mata terbalik. Baiklah. Bukannya aku memanggilnya karena aku punya tujuan dalam pikiranku jadi aku bingung. Apa kamu tidak lelah? Shirakawa-san. Mau duduk di suatu tempat? Aku baik-baik saja. Dan sekarang aku sedang duduk di atas kapal. Betul sekali. Sebaliknya, itu kembali ke Shirakawa-san lagi. Aku sangat. Kamu benar-benar putus asa, aku. Saat aku memikirkan itu dan mulai merasa tertekan, Shirakawa-san terkikik. Tidak apa-apa. Sampai kamu dapat memanggil aku secara alami, aku akan menunggu. Kemudian dia meremas tanganku erat-erat seolah meyakinkanku. Shirakawa-san. Dia benar-benar gadis yang cantik. Aku ingin cepat menjadi pria yang bisa menandingi pacar yang begitu menawan. Ryuto, tanganmu sangat dingin. Shirakawa-san dengan santai memberitahuku saat aku dalam emosi yang dalam. Dengan serius? Maaf,
Aku sangat gugup, jadi aku sudah terbiasa meminta maaf padanya sejak tadi, dan Shirakawa-san tersenyum geli padaku. Tidak apa-apa, ini sudah musim panas. Lalu aku akan menghangatkannya untukmu. Setelah mengatakan itu padaku, pipinya sedikit memerah dan dia menyeringai malu. Sebaliknya, itu agak memalukan. Wajahku juga merah, namun Shirakawa-san terlihat sangat malu dan melihat ke langit untuk menutupinya. Ah! Jika kita berhubungan S3KS di awal, aku yakin aku tidak akan malu seperti ini. Shirakawa-san bergumam sambil melihat ke atas. Berpegangan tangan, dan berciuman, itu benar-benar memalukan. Setiap kali aku merasa Ryuto dekat denganku, aku merasa semakin menyukaimu. Kemudian, dia menatapku. Ini pertama kalinya aku tahu, merasa seperti ini. Dengan ekspresi seperti cemberut di wajahnya dan pipinya yang memerah, dia memberitahuku. Apakah kamu akan bertanggung jawab? Terkejut dengan apa yang tampak seperti lamaran, aku menatap mata Shirakawa-san dan mengangguk kuat. Jika kamu baik-baik saja denganku, aku akan dengan senang hati. Kemudian Shirakawa-san tersenyum lembut. Shes. Sungguh memalukan. Dia menempatkan lebih banyak kekuatan di tangan yang dipegang. Angin sepoi-sepoi bertiup dari kolam dengan menyegarkan menyapu udara senja, yang menunjukkan tanda-tanda pertengahan musim panas yang mendekat secara bertahap. Di sebelahku, Shirakawa-san ada di sana. Aku tidak akan menjadi mantan pacarnya. Aku ingin menghargai gadis ini. Aku ingin melindungi senyumnya selamanya. Tidak pernah lagi aku ingin dia terlihat sedih. Dengan perasaan itu dalam pikiranku, aku dengan lembut meremas kembali tangannya yang hangat dan lembut.